Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini Kak Putri mau ngelanjutin cerita yang kemarin tentang Deso Gondomayit. Oke, nggak usah basa-basi busuk, kita langsung OTW ke ceritanya. Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Mas Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung yang melakukannya. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh, dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan ini tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayit yang dipikul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun, yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Mas Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Membuat Mas Erik bertanya-tanya, ragu, lalu mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Woltuk. Nopo niku? Apa itu? Tanya Erik. Disitulah si nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Woltuk itu adalah demit atau lelembut, penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya, Mas Damar diselentik atau dikeplak area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya ketika si nenek yang dipanggil Mbah Doi itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempat tinggalnya. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, pemaksa Mas Erik akhirnya setuju dan diboponglah Mas Damar dengan kondisi itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal, salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan berarti tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar, termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kaget, Mas Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul opo mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan.
lehernya patah. Dan dari tadi dia ngikutin kamu terus, Le. Memangnya wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo. Si nenek mengangguk. Rapopo nek sembujo. Guru ngambu batang toh kan? Nek iku baru bahaya. Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai itu baru berbahaya. Sebenarnya kata Mas Erik, bahasanya si nenek ini Jawa halus. Tapi karena aku gak bisa pakai bahasa Jawa halus, ya pakai bahasa Surabayaan aja ya guys. Sorry. Terus, yuk nopo mbah? Sampai kapan kulo bakal diikuti? Lalu bagaimana mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Ben, engkau ngalih dewe. Biarkan saja, nanti juga pergi sendiri, kata Simbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu, pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah pun mempersilahkan masuk. Turokno kono sik kancamu. Tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir. Hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke rumah ujung lainnya. Hanya ada sekitar 13 rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar kalau di daerah ini ada desa. Namun, tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Simbah keluar, di tangannya ada kendi. Ngombe iki, terus pas ngombe ngadep kidul, ben penyakitnya minggat nang kidul, yole. Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan, biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak. Berusaha keras berdiri, Mas Damar menenggak air itu. Saiki mlebu wae nang omah, ojo metu sik. Ben balasadone ngalih dhisik. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu, biar bencananya bisa pergi. Mas Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan balasado. Namun Mas Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin, Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Mas Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilakan untuk istirahat. Saat itulah, kaget bukan main, Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanya wayahe, sedo, bolo, randa. Giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana, Mas Erik pun bertanya, "Badhe pundi, Mbah? Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik karena ia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran.
terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Mas Erik pun ikut setelah lama menimbang-nimbang keputusan. Rupanya Mas Erik dibawa ke sebuah rumah, di depannya banyak banget orang sedang menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluarlah 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman, kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun itu, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Mas Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Sepertinya yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Simbah. Jancuk lah, batin Mas Erik, seolah tak percaya pada apa yang dia lihat. Semakin dilihat, di wajahnya terlihat sama dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Aku memutuskan cerita Mas Erik karena bingung. Maksudnya ya apa Mas? Cah sing dikuburiku podo mbek cah sing gedor lawang bahiku. Maksudnya gimana Mas? Anak yang dikubur itu sama persis sama anak yang gedor pintu itu kah? Mas Erik memasang rokoknya lama lalu mengangguk. Gak mungkin ah, kataku mencoba berkilah. Namun sanggahanku hanya dijawab dengan wajah murung Mas Erik. Gak cuma itu, Mas Damar yang terkenal realistis hanya diam. Pandangannya tertuju pada segelas kopi yang mulai dingin. Malam pun melanjutkan ceritanya. Mau tidak mau Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Aku gak bisa bedain antara mau ketawa atau menahan ngeri mendengar cerita Mas Erik. Piye maksudnya Mas? Caiku wis mati apa durung Mas? Gimana sih maksudnya? Anak itu sudah mati apa belum Mas? Mas Erik masih diam lama. Kemudian giliran Mas Damar yang bercerita.